syafaat wa hadza matlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin membahas tentang anak rodok atau anak sepersusuan ya. Sebentar Pak, sebentar. Alhamdulillah. Wa yahrumu dan haram alal murdai atas orang yang disusui ya, atas orang yang disusui artinya bayi ya. At-tazwizu menikah ilaiha kepada ibu yang menyusui ya. Wa ila kulliman dan pada tiap-tiap orang nasabaha yang ada hubungan dengan itu mar'ah, yang bernasab dengan itu mar'ah. Jadi ketika seorang anak nih, baik anak laki-laki maupun anak perempuan nyusu kepada seorang ibu ya, bukan ibunya sendiri ini, nyusu kepada seorang ibu, maka anak itu haram menikah dengan ibu yang disusuin tadi. Yang kedua, dan orang yang bernasab dengan ibu tadi, yang bernasab dengan ibu tadi. Wa yahrumu alaiha dan haram alaiha atas ibu yang menyusui tadi at-tazwiju menikah ilal murdai kepada orang yang disusui wa walatihi dan anak-anaknya orang yang disusui tadi. Paham gak ini Pak? Jadi memang agak sedikit mulet. Jadi gini, kalau dijelaskan agak panjang ya. Nah saya selesaikan dulu. Dunaman bukan pada orang kana yang ada itu man fi darajatihi yang sederajat dengan itu si murdo au a'la tobaqatin ya, atau lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi derajatnya minhu dari itu si murdo. Jadi gini, anak nyusu kepada ibu ya toh, anak nyusu kepada ibu. Si anak ini haram menikah dengan ibu tadi dan semua keturunan si ibu tadi, keturunan semua ibu tadi. Ya ibu tadi misalnya punya anak, terus punya cucu, ya toh, punya cucu, punya cicit, cucu, buyut, cicit, canggah, wareng, udek-udek sampai ke bawah ini. Semua keturunannya ini orang yang nyusu tadi haram dia menikahinya. Paham ini? Jadi cucu, anak. Ini kan ibu punya anak, berarti anak saudaranya berarti ini kan. Ini dia punya terus punya cucu, ibu ini punya cucu. Punya habis cucu apa Pak? Buyut, cicit, canggah, wareng, udek-udek ke bawah. Ini pokoknya hubungan dengan ibu tadi semua haram. Gitu, ya kan? Yang kedua, ibu tadi haram menikah dengan anak yang disusuin tadi. Yang disusuin. Dan
semua keturunan anak yang disusuin tadi. Gitu. Bukan yang sederajat dengan dia. Kalau sama saudaranya dia nggak apa-apa. Si Budi sama si Ahmad, ya toh? Budi sama Ahmad ini saudara, kakak beradik misalnya. Si Budi nyusu sama Ibu Markonah misalnya. Si Ibu Markonah ini haram sama si Budi dan anak-anak keturunan si Budi. Tapi si Markonah halal menikah dengan saudaranya si Budi tadi sama si Ahmad, nggak apa-apa. Ini sederajat namanya. Saudaranya si Ahmad, saudaranya si Budi, karena si Budi doang yang nyusu kan, atau atasnya si Budi. Misalnya atasnya si Budi itu ibu menikah dengan kakeknya si Budi, kakeknya ini, nggak apa-apa. Paham nggak ini? Sederajat dengan dia dan atasnya. Kalau keturunannya si Budi, semuanya haram. Dan keturunannya si ibu tadi semuanya haram dinikah sama si Budi gitu. Ada yang nggak paham, ada yang kurang jelas, silahkan nanya. Mana lagi jelas kira-kira? Nggih, silahkan Pak. Anaknya Pak Budi dengan anaknya Bu Markonah. Gini, hitungannya begini Pak. Kalau saudara ini anaknya si siapa namanya ini? Anaknya si Budi dengan anaknya si Budi, Budi dengan anaknya Bu Markonah, ini kan hitungannya saudara. Kalau anaknya si Budi dengan anaknya berarti cucu-cucunya, hitungannya cucu. Cucu sama cucu nggak apa-apa. Cucu sama cucu nggak apa-apa. Cucunya Bu Markonah, anaknya si Budi menikah dengan anaknya Bu Markonah, nggak apa-apa. Paham nggak nih? Dan bulat lagi jangan-jangan ini harus ditulis ya. Ini deh, saya dengan adik saya perempuan ini kan haram menikah, ya kan? Haram menikah nih, udah jelas ini. Sama kayak Budi dengan anaknya Bu Markonah karena sesama susuan. Cuma anaknya Bu Markonah, anak kandungnya Bu Markonah punya anak, ya toh? Si Budi tadi yang disusui Bu Markonah punya anak, anaknya dinikahkan nggak apa-apa. Gitu, paham? Saya menikahi adik saya haram karena itu mahram. Anak saya dengan anak saya, anaknya adik saya dinikahkan nggak apa-apa. Namanya saudara sepupu, gitu, ya. Itu kalau udah kesini, kalau makin kesana makin, ya apa namanya nih? Ya makin gak boleh, mungkin boleh maksudnya, ke sono makin jauh makin boleh gitu. Yang dia si Budi doang Pak, si Budi doang. Saya menikahin anaknya adik saya boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena keponakan. Terus cucunya adik saya boleh nggak saya menikahin? Nggak boleh, karena cucu hitungannya ke bawah itu nggak boleh. Gitu, ya toh? Ada lagi yang nanya? Biar jelas, biar nggak salah paham. Khawatirnya Pak, jenengan itu ada jamaah mengatasnamakan saya. Kata Pak Agus, gitu kok. Wah gitu, saya pada nggak nyampaikan seperti itu. Itu yang paling bahaya. Zaman sekarang, zaman media sosial. Apa yang saya katakan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kadang-kadang di-cut orang yang nggak sendek, udah kan kacau. Itu yang bikin fitnah. Khawatirnya di situ. Ceramahnya seperti apa, ternyata di-cut sebagian aja, yang akhirnya timbul fitnah. Yang timbul fitnah itu khawatir itu Pak, ya toh.
Sekarang ya Allah zaman media sosial ya, makanya kalau saya sekarang betul-betul paham, tolong kalau nggak paham betul jangan menyampaikan ke orang, dan saya begitu ya kan. Nah begitu biar lebih enak. Nanya lagi, kalau misalnya nggak paham nanya lagi terus kelihatan udah pas ini, oh baru disampaikan ke orang gitu ya. Saudara suaminya siapa ini? Yang disuruh ibu ini perempuan. Saudara suami itu. Nih, kembali ke kalau yang haram dengan ibu tadi, ya toh? Itu udah hitungannya sama dengan hitungan si yang disusuin tadi. Yang haram, paham maksudnya? Jadi ibu yang nyusuin tadi, dia haram menikah dengan siapapun. Punten, si ibu tadi kan sama saudaranya haram kan menikah kan? Sama hitungannya. Ini adalah sama dengan saudaranya. Saudara ibu ini, karena ibu ini menikah dengan itu haram, maka yang disusuin tadi hitungannya pun haram. Kalau anaknya udah beda, anaknya. Saudaranya, saudara suaminya beda, udah beda. Yang haram suaminya doang. Nih yang kemarin judulnya wa yasiru zaujuha aban lahu. Suaminya si ibu tadi ya toh menjadi bapaknya anak tadi yang disusuin. Kalau suami tadi, suami punya saudara, nggak masalah, udah jauh itu, ya kan? Nggak ada hubungan dengan ibu tadi yang nyusu. Si Markona punya suami, ya toh? Terus punten si Markona punya suami. Anak yang disusui si Budi, yang disusui ini Wati. Maka Wati haram menikah dengan suaminya Bu Markona karena itu sebagai bapaknya. Itu. Tetapi siapa namanya? Siapa namanya? Suaminya Bu Markona kan punya saudara nih. Udah lain. Jadi yang jadi bapaknya ya itu doang, bapaknya itu. Emang fikih ini Pak fikih ini kalau salah terima ini bahaya. Maka ngaji fikih ini ngaji yang wajib hukumnya. Setiap orang fardu ain ngaji fikih. Beda dengan ngaji tafsir, ngaji nahwu, ngaji sorof, ma'ani, bade, bayan. Itu ngaji-ngaji yang itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau satu kampung udah ada yang bisa ya udah. Tajwid itu fardu kifayah. Ngaji tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid hukumnya apa? Fardu ain. Wajib membaca pakai ilmu tajwid. Tapi kalau ngaji fikih itu fardu ain karena berhubungan dengan muamalah, dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan ibadah kita sehari-hari, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ini nih ya. Ada lagi yang gak jelas Pak? Paman menikahi ponakan haram hukumnya ya. Paman beneran loh ya, paman beneran, bukan paklik-paklian. Kan ada paklik-paklian loh. Kita punya tetangga, Pak Le, gitu kan? Itu paklik-paklian itu mah. Yang dimaksud paman ini ya, paman kita beneran. Siapa sih paman? Paman itu adalah Pak D atau Pak Le. Pak D atau Pak Le di sini saudara-saudaranya bapak kita, saudara-saudaranya ibu kita. Itu paman, ya toh? Kalau bahasa Indonesia kan paman gitu. Kalau orang Jawa kan kalau kakaknya ibu bapak kita namanya Pak D kalau laki-laki. Kalau perempuan Bude. Kalau adik-adiknya bapak ibu kita Pak Le
atau bule. Nah, ponakan menikah dengan paman haram hukumnya. Gitu, nggih. Minduan, nek minduan kepriwe? Minduan ya lebih boleh lagi. Minduan itu cucu ketemu cucu, Pak. Paham nggak? Cucu ketemu cucu, minduan. Saya punya anak, ya toh? Adik saya punya anak, ini namanya misanan. Anak saya, ya toh? Anak saya punya anak, terus anaknya saudara saya punya anak, ya kan? Berarti cucu kan itu nikah, itu namanya minduan. Bawahnya lagi nelon namanya, nelon makin jauh nggak apa-apa. Tapi kalau kita nikah ke bapak nih, kayak gini ya, saya haram menikah ibu saya, nenek saya, ibunya nenek saya ke atas itu haram. Nenek dan nenek sana. Cucu ini juga begitu, nih haram. Saya haram menikah anak saya, cucu saya, buyut saya, cicit saya, wareng udek-udek bawah, itu haram semuanya. Itu namanya ke bawah. Ada lagi yang nanya? Yang nggak jelas? Monggo Pak, nggih. Gimana Pak? Boleh dinikahin maksudnya gitu? Boleh nggak gitu? Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja Pak. Tapi kalau bisa sih jangan sampai dia ngikut, anak itu jangan sampai ngikut ibu yang dinyusuin. Nanti kalau ngikut ibu yang nyusuin, khawatirnya anak itu pasti nanti akan ngikut ibunya. Sama halnya dengan ibu, bapak itu jangan sampai menyekolahkan anak-anak bapak ya di tempat-tempat sekolahan yang non muslim. Itu sama aja dengan bapak memasukkan ke kandang buaya, ya toh? Pasti itu, karena anak itu akan merekam semua yang disampaikan oleh gurunya, gitu loh Pak. Nyun sewu, ya jangan. Nah ini karena anak itu masih bersih. Dalam hadis Kanjeng Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, yuladu dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci, bersih dari dosa, ya bersih, ibarat seperti kertas yang masih putih bersih. Fa inna abawahu, maka sesungguhnya kedua orang tuanya, bapak ibunya lah, yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia sebagai majusi. Tergantung bapak ibunya. Makanya kita sebagai muslim, ya anak kita disekolahkan tempat-tempat muslim, ya seperti itu. Jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Ya, nyusuin siapa aja Pak, pokoknya siapa pe. Ketika nyusu ya udah, ini kan berbicara hukum tentang nanti dinikahin nanti. Makanya kayak saya nggak setuju dengan adanya apa namanya itu Pak, ASI yang dijual belikan tuh, apa namanya? ASI yang dijual belikan yang ada ya dulu. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu kan sempet rame-rame ya. Sempet rame, sekarang udah nggak ada. Itu dikhawatirkan. Ngeten loh Pak. Jadi agama Islam itu betul-betul mengatur yang sedemikian rupa, ya, sampai anak sepersusuan segala macam ini diatur. Karena apa? Kalau sampai anak sepersusuan itu menikah, ya toh, sama-sama nyusu pada satu ibu, kemudian dia menikah, ini pernikahannya kan batil, pernikahannya batal, haram, artinya nggak sah. Kalau udah nggak sah, otomatis hubungan mereka ini dihukumi zina, ya toh.
Lah nanti dia zina ini anak, akhirnya sama bapaknya ini. Ketika dia menikah, ya anak zina ini kan, anak-anak yang dihasilkan dari hubungan karena ini zina toh, karena hukumnya zina, karena pernikahannya tidak sah. Ini nanti diwakili sama ini, ya toh, jadi zina lagi nanti, karena walinya nggak benar, walinya bukan wali yang walinya gitu. Akhirnya zina lagi. Punten kata guru saya, anak zina itu susah untuk masuk surga. Susah untuk masuk surga. Bukan berarti nggak bisa masuk surga. Ternyata setelah saya tanyakan, kata beliau, atau kata-katanya lebih pedas kalau kiai saya waktu itu, saya, anak zina itu nggak bisa masuk surga, katanya begitu. Wah, kok nggak bisa masuk surga? Kasihan dong Pak Yai. Kasihan dong Pak Yai. Sebabnya yang melakukan kan ibu bapaknya. Kenapa anaknya harus apa namanya? Menanggungnya gitu. Ternyata apa kata Pak Yai? Bukan berarti nggak bisa masuk surga, tetapi anak-anak zina itu susah untuk beramal amalan ahli surga, gitu. Gitu, susah untuk beramal amalan ahli surga. Oh, saya baru matuk. Oh, nggih ya. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak nakal. Suruh sholat susah, suruh ngaji susah, bangkang, durhaka kepada orang tua. Mungkin ada salah dalam perkawinan kita. Gitu, ya toh? Susah banget. Nah, mungkin itu aja. Makanya di dalam Islam masalah perkawinan diatur sedemikian rupa. Ya, diatur. Ada lagi yang nanya? Ada? Ngomong ini bahas masalah gini, ini agak sedikit ruwet. Sebenarnya nggak ruwet-ruwet amat, karena apa namanya, kita masih bingung. Atau bapak di sekitar tetangga bapak ini kadang ada yang masih masgul, ada yang merasa kita apa pak? Anak angkat. Oh, wow, Iya. Anak angkat ya. Anak angkat itu nggak ada hubungan sama sekali. Sekali lagi, anak angkat. Bahkan sama-sama anak angkat dirawat dari kecil sama orang tuanya. Misalnya saya ngangkat anak laki, anak perempuan saya angkat jadi anak. Gede saya besarkan, terus kamu gede, terus saya kawinkan dua-duanya. Ora apa-apa, tidak apa-apa. Kecuali disusuin sama istri saya. Dua anak angkat ini disusuin sama istri saya, maka dua anak angkat ini menjadi saudara. Gitu Pak. Tapi kalau nggak disusuin, ini udah lain urusannya. Bahkan anak angkat itu nggak bisa menerima warisan dari bapak atau ibu yang mengangkatnya. Apalagi jadi wali, nggak bisa, ya, nggak jadi wali nggak bisa. Loh ini saya rawat dari kecil loh Pak Ustadz, dari kecil saya rawat. Wah Allah, saya yang nyebokin saya ini, udah saya anggap anak saya sendiri. Dia anggap anak sendiri nggak apa-apa, tetapi itu bukan anak bapak, ya kan? Kalau ini perempuan, kalau gede, nah ini bahaya. Makanya ya Allah, saya pengen diselamatkan dari hal-hal seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini. Kalau jadi saksi, saya kan sering jadi saksi pernikahan gitu. Saya kadang-kadang ya Allah, saya mohon kepadamu jangan sampai ada salah
salah wali gitu kan. Karena kalau salah wali ini nanti saksi ikut-ikutan nanti, ya toh. Jadi anak angkat tuh orang hubungannya apa-apa, Pak. Anak angkat ora apa-apa, Pak. Kalau bisa Bapak anak angkat aja yang cantik, Bapak punya anak laki-laki yang ganteng, udah kawinin baik, biar jadi anak dua-duanya beneran. Itu. Tapi kalau anak angkat saya pesen Pak, nek jenengan ngambil anak angkat, ambil anak angkat itu keponakan kalau bisa. Keponakan ambil anak. Ya. Enaknya gini, kalau bapak suami istri ya, bapak nih, kalau bapak sama istri nggak punya anak tuh, ambillah anak keponakan kita yang perempuan, biar sama istri kita itu biasa karena sama-sama perempuan. Kalau kita ngambil keponakan laki-laki, kita ambil nih sama istri kita, walaupun diambil dari kecil Pak, kalau udah balik ingat, apalagi sampai tidur bareng, haram. Buka jilbab, haram. Kalau ponakan istri, berarti ambillah yang laki sama kita, biar kita bebas, kita gendong, kita apa nggak apa-apa, ya toh. Tapi kalau keponakan istri perempuan, riweh, di dalam rumah dia harus nutup bapak ngelihat rambutnya, haram, ya toh. Nah seperti itu kira-kira. Makanya anak angkat ini kadang-kadang gini, yang lebih kesalah kaprah itu anak angkat di dinasabkan kepada dia. Dia ngambil anak dari rumah sakit, dia beli. Misalnya 20 juta, itu ada loh sekarang kayak gitu ada, tapi diem-diem gitu. Kalau ketahuan mau ditangkap polisi itu mah. Mereka rata-rata dibeli. Wah, kian habis itu binnya dijadikan bin yang ngambil. Anak itu nggak tahu Pak, otomatis anak kecil nggak tahu, dia ngambil mama, ngambil ayah, otomatis dianggapnya itu bapak ayah ibunya pasti. Dibinkan ke kayak saya, bin Agus gitu, Agus Fatoni, padahal itu ambil dari rumah sakit. Ya Allah, ini bahaya, haram hukumnya, ya nggak boleh. Kalau kita ngambil anak angkat udah gede, kita sampaikan, bilang kepada anak itu, emang kamu itu bukan anak bapak sebenarnya, bapakmu ada di sana, tunjukin. Nanti dia sakit hati, daripada nanti lebih sakit hati lagi. Ada loh Pak sampai begitu Pak. Ini anaknya Pak digendong, itu jadi pembantunya, padahal ini macam sinetron ini. Saya bukan cerita sinetron loh, ini bukan cerita sinetron. Ini cerita sebenarnya nih. Ada orang kaya ngambil anak ya kan, anaknya seorang ibu itu kemudian dijadikan pembantu oleh orang kaya tadi. Maka akhirnya si anak ini manggil ibunya sendiri nih, ibu kandungnya, bibi, ya bibi. Ini bukan cerita sinetron, ini bukan, ini beneran, ini macam sinetron kan. Nah, ya Allah, kadang-kadang saya sedih nih. Ini bapak ini orang kaya ini nggak boleh sebenarnya, harus ngomong ini adalah ibumu, gitu. Ini ibu, ini mama, gitu aja udah. Coba bagaimana perasaan ibu ini dipanggil bibi, padahal ini adalah lahir dari rahimnya Pak, ya lahir dari rahimnya. Aduh, apalagi nanti nyuruh Pak, astagfirullah. Bi, tolong ambilin ini Bi, tolong ini setrikain Bi, padahal ibunya sendiri. Apa nggak jadi durhaka? Kalau anak itu mungkin dia nggak tahu yang dosa siapa, yang dosa orang kaya tadi, yang ngambil anak tadi, anak angkat. Boya nyari pembantu yang lain, jangan ibunya sendiri.
Ini bahaya nih, aduh. Kasus-kasus seperti ini yang saya sampaikan ada mungkin di sekitar sampean, ya kan? Ini jangan, dosa. Jangan sampai kita urusan nasab itu betul-betul sangat diperhatikan, ya, urusan nasab. Ono saya takon maning. Jadi anak angkat orang apa ya Pak? Tidak ada hubungan sama sekali anak angkat. Dan anak angkat tidak saling mewarisi. Kecuali bapak kasih nih. Bapak ambil itu anak dari kecil, bapak rawat sampai gede. Daripada nanti rebutan berantem sama anak-anak kita nih, anak kita kandung, udah kasih Pak. Ya kasih. Bahkan saya pernah mendengar ada anak angkat. Kebetulan anaknya semuanya perempuan. Nah si bapak ibu ini pengen punya anak laki-laki. Akhirnya dia ngangkat anak laki-laki. Setelah gede sama-sama gede Pak, ya Allah, anak angkat ini menguasai harta daripada ibu bapak angkatnya. Apa nggak ngenes itu? Karena nggak disampaikan. Dia merasa saya adalah anak bapak ibu harus dapat nih. Akhirnya yang saudara perempuan ini kan kalah semua karena perempuan. Ada yang kayak gitu. Ya, makanya ya Allah. Apa Pak Gip, Pak Rahmat? Gede. Laki apa perempuan ya anak angkatnya? Laki. Dia dikasih warisan, dikasih. Anak. Tapi setelah gede itu anak angkatnya ini pergi rantau juga. Ya. Nah tanahnya itu nggak diurus, tapi diurus sama anak kandung. Anak kandungnya. Itu tanah miliknya anak angkat karena udah dikasihkan kepada anak angkat. Sekali lagi itu Pak Rahmat, namanya bukan warisan ya. Sesuatu yang dikasihkan di waktu hidup, sekali lagi Pak, itu bukan warisan. Nah ketika kita kasihkan, udah kita kasihkan ya, ini berarti tanah miliknya anak angkat tadi. Terus yang memiliki siapa kalau anak angkat ini mati? Ya anaknya anak angkat. Wow, jadi kan bingung nggak gitu? Anak kandung itu nggak bisa tetap, karena kan nggak, ya nggak diminta-minta, tetap harus minta izin. Bilang aja Mas, ini tanah kan sama bapak saya udah dikasihkan sama Mas. Terus saya garap, gimana ini urusan nih Mas? Ya udah buat kamu lah sekarang, misalnya. Itu berarti dikasihkan lagi, ya toh? Gak apa-apa. Tetapi selama belum ada penyerahan, berarti tanah itu adalah milik anak angkat. Karena udah dikasihkan Pak, ya toh? Dan keturunan anak angkat itu kalau anak angkat itu mati, ya, gitu Pak Rahmat. Gak bisa anak kandung milikin lagi, ya. Ya cucu-cucunya anak angkat. Nah ini itu harus diluruskan kayak gitu. Makanya harta itu Pak kalau nggak berkah, naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau kita ada orang kaya raya, kakeknya nih bisa jadi ke cucu udah habis total. Saya membeli salah satu tanah di satu kampung bukan kampung Jawa, di sini, daerah sini. Itu Ibu A ini tanahnya luas Pak, tapi sekarang udah gak punya apa-apa. Cucu-cucunya udah habis, gak punya apa-apa. Karena apa? Ya itu tadi, ya itu tadi, anaknya mungkin gak dididik yang benar gitu. Kalau harta itu cepat habis. Kalau menurunkan makanya ilmu. Kita pesantrenkan anak kita,
Ya, habis banyak nggak jadi masalah. Kalau masalah rumah, mobil, biar anak itu beli sendiri. Ini kadang-kadang kan nggak kita nih, anak dibelikan semua. Ini bukannya nggak boleh. Wah, anak kita udah dibelikan tuh rumah, bahkan cucu kita dikasihkan rumah. Pelit kita sendiri pelit ya minta ampun. Ini yang masalah. Nggak pernah sedekah. Yo opo sampean nggak mikirin diri sendiri. Sampai cucunya nih berikan mobil, semuanya. Pelit banget masalah sedekah. Padahal harta kita sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta kita sebenarnya. Bukan yang kita kasihkan ke anak. Ini tolonglah diperhatikan ini. Makanya kadang-kadang orang nggak punya anak, nggak punya anak keturunan, lebih baik hartanya disedekahkan semuanya. Jadikan masjid, jadikan pesantren, jadikan musola. Itu baru menikmati, Pak. Kalau nggak punya anak, ini kadang-kadang nggak punya anak, ngambil anak angkat, kemudian semua hartanya dikasihkan anak angkat. Dia nggak punya apa-apa. Anak angkatnya jadi pemabuk, anak angkatnya jadi pezina misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ruginya dunia akhirat. Ini namanya harta yang nggak berkah kayak begini. Kita udah capek, Pak, kerja dari pagi sampai malam kadang-kadang, sampai pensiun nih. Udah capek, di akhirat kita juga capek, disiksa, rugi. Makanya nih Pak, ada sekarang Semeru meledos. Apa namanya? Meletus itu bahasa Inggris ini, itu. Meletus nih, banyak orang butuh. Sumbangkan Bapak. Ada yang kebanjiran, sumbangkan Bapak. Itulah sebenarnya harta kita sebenarnya. Ini mikirin orang-orang, kalau sama orang loman banget, sama diri sendiri pelitnya minta ampun. Udah saya kira cukup, ini tambahan aja ini. Kalau jenengan nggak punya anak itu mbok ya udah biarin, kasihkan semuanya. Bapak mati udah nggak meninggalkan apa-apa, karena ini yang akan berjalan pahalanya, ya toh. Ini semoga ini muhasabah untuk kita semuanya, ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan baca sidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.